Halo sport people, dengan Fandi Agi di sini. Di sini saya akan membahas tentang peralatan trail running apa aja yang kalau teman-teman mau pergi trail running harus dibawa, gitu ya. Let's go, kita cek ya satu persatu barang-barangnya apa aja yang perlu disiapin. Ya, yang pertama itu sepatu trail running gitu ya. Kalau sekarang saya pakai tipe La Sportiva ini, tipe Prodigio Pro. Ini salah satu tipe sepatu La Sportiva yang terbaru. Jadi dia pengembangan dari tipe yang sebelumnya, tipe Prodigio. Ini dia cushionnya lebih empuk karena dia udah pakai teknologi Explode Speed gitu. Jauh ini sih saya pakai ini nyaman banget gitu ya. Kemudian selain sepatu juga pakai kaos kaki. Ini kaos kakinya saya biasanya pakai ada yang anti blister seperti ini dari merek Yamaton. Ini jadi dia ada jari-jarinya seperti ini bantu untuk kalau kita lari jarak jauh, dia menghindari kita untuk kena blister. Atau kaos kaki yang biasa seperti yang punya dari Silhouette ini. Oke, kemudian untuk jersey-nya juga ini saya biasa pakai yang merek T8. Ini kelebihannya si merek T8 ini dia bahannya breathable banget. Jadi kalau kita lari jarak jauh gitu ya, keringat kita tuh nggak akan nempel gitu karena dia bahannya breathable. Kemudian juga selain jersey-nya, saya juga pakai celananya. Nah ini juga celananya dia ada kantong-kantongnya, jadi kita bisa naruh trekking pole juga di sini. Ini bisa untuk pakai naruh trekking pole. Kemudian untuk gel, soft flask ini kita bisa selipin di beltnya ini. Jadi dia udah include sama beltnya. Ini juga bahannya sama breathable. Jadi kalau kita pakai lari dia keringatnya nggak nempel. Selain jersey dan celana ini juga ini ada jaket yang waterproof. Nah kalau untuk trail running itu memang kita harus semuanya barangnya tuh as light as possible gitu ya. Jadi barangnya seringan mungkin. Ini saya pakai jaket yang dia packable banget gitu. Jadi kalau di packing dia kecil, jadi gampang masukin ke running vest. Oke, kalau untuk running belt dan running vest ini saya biasanya gunain sesuai dengan jarak yang akan ditempuh. Jadi kalau misalkan larinya jarak-jarak pendek gitu ya, misalkan 10 sampai 30 kilo, saya biasanya pakai running belt ini aja. Gitu. Ini cukup bisa untuk taruh soft flask di bagian belakang ini gitu. Kemudian juga kalau kita bawa trekking pole ini masih bisa disimpannya di belakangnya. Kemudian juga dia ada banyak kantong-kantongnya. Nah yang saya suka dari running belt, karena saya udah coba beberapa merek running belt gitu ya, biasanya setelah beberapa kali pemakaian dia akan boncing gitu, karena si materialnya dia akan menjadi kendor. Nah yang saya suka dari Instinct ini, dia walaupun udah dipakai, saya pakai ini udah cukup lama gitu ya, bukan yang ini pastinya, ini kalau ini produk baru gitu ya, itu dia udah beberapa tahun pun dia tetap dipakainya nggak boncing gitu, karena materialnya ini yang dia durable banget gitu. Jadi walaupun udah lama dipakai dia tetap nggak bonceng waktu dipakai lari, terutama di bagian yang untuk soft flask. Kemudian kalau untuk lari yang jaraknya lebih jauh lagi, misalkan 30 sampai 50 kilo, itu saya pakai yang Instinct Evolution yang ukuran 7 liter. Ini dia cukup banget kalau untuk lari sampai dengan 50 kilo, dia punya banyak kantong untuk ini naruh soft flask, kemudian di sini bisa untuk naruh gel, kemudian untuk jaket juga. Jaket bisa kita selipin di sini. Trekking pole kalau kita mau pasang di tas bisa ditaruh di bagian depan sini atau di bagian belakang ini atau di bagian depan satu jadi satu di kiri dan satu di kanan gitu. Kalau untuk jarak 30 sampai 50 kilo ini udah cukup banget. Nah, kalau untuk jarak yang lebih jauh 50 sampai 100 kilo, saya biasanya pakai yang 10 liter ini. Tipe seri X10. Jadi desainnya sebenarnya dia mirip antara yang 7 liter sama yang 10 liter, hanya bedanya dia ada kompartemen tambahan di sini yang pakai zipper. Gitu. Jadi kapasitasnya lebih banyak. Nah, yang saya suka dari Instinct ini adalah salah satunya juga dia itu untuk orang Asia yang torsonya pendek, ini pas banget ukurannya. Karena banyak running vest, saya coba beberapa running vest, itu biasanya torsonya panjang gitu. Sedangkan kita orang-orang Asia, orang Indonesia, kebanyakan itu torsonya pendek. Jadi kalau misalkan kita pakai torsonya panjang, dia jadi agak mengganggu pada saat lari. Nah kalau yang
pendek seperti ini, dia bener-bener nempel gitu ya. Jadi waktu kita lari tuh nggak ada yang bergerak, nggak boncing lah gitu. Nah kalau yang ini sih sebenarnya tidak menjadi mandatory gear ya, tapi ini banyak disarankan untuk lomba-lomba trail running, khususnya yang jarak-jarak ultra gitu, karena trekking pole ini sangat membantu, terutama kalau untuk jarak ultra itu untuk menghemat tenaga kita di kaki gitu. Waktu tanjakan biasanya saya pakai trekking pole, tapi waktu turun atau flat trekking pole-nya saya taruh gitu di quiver atau juga di tas. Nah, untuk trekking pole ini ada dua jenis, ada yang fix seperti ini atau tipe Z carbon, atau yang adjustable seperti ini tipe FLZ. Jadi bedanya di adjusternya. Jadi kalau yang FLZ ini setelah dipasang, nah ini masih bisa di adjust lagi tinggi panjang pendeknya gitu. Nah ini range penggunaannya jadi lebih luas gitu ya, dari tinggi badan sekian sampai sekian. Ini nanti ada penjelasannya sih sebenarnya waktu kita beli. Untuk tinggi badan misalkan 160 cm itu disarankan panjangnya yang 100 sampai 120 cm untuk trekking pole-nya gitu. Nah ini dia bisa di adjust. Kemudian ada juga yang serinya fix seperti ini. Nah ini kalau yang tadi setelah dipasang kan masih bisa di adjust atas bawah. Nah kalau yang seri Z ini dia nggak bisa di adjust lagi gitu, jadi dia fix. Ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing ini gitu ya. Kalau yang ini pastinya dia lebih ringan gitu, tapi kekurangannya dia nggak bisa di adjust gitu. Kalau misalkan kita nanjak gradiennya makin tinggi kan biasanya kita pakai trekking pole-nya akan lebih pendek gitu. Nah di yang seri ini bisa di adjust, cuma kalau yang seri ini nih dia fix, tapi dia lebih ringan dibanding yang tipe FLZ ini. Itu aja sih. Nah kalau ini termasuk mandatory juga umumnya di race gitu ya. Kalau umumnya sih ada yang minimum 500 ml, ada yang 1 liter, tergantung jaraknya gitu. Nah ini ada beberapa pilihan soft flask. Yang pertama ini yang 600 ml, kemudian ada lagi yang 250 ml, biasanya untuk jarak pendek, sama yang kecil ini yang 150 ml. Kalau ini biasanya dipakai untuk naruh energi gel gitu. Jadi energi gel atau pure gitu ya. Kalau buat makanan asupan pakai pure ini bisa ditaruh di sini. Sama ini foldable cup atau flexible cup. Nah ini juga jadi mandatory, apalagi sekarang banyak race yang memang mengharuskan pesertanya itu bawa foldable cup, karena dia tidak menyediakan cup di perlombaan. Karena banyak banget itu lomba yang menyediakan gelas, nanti setelah race itu jadi sampah gitu. Memang harusnya sekarang race itu mewajibkan pesertanya membawa foldable cup seperti ini. Nah kalau untuk headlamp ini ada beberapa pilihan. Nah ini saya biasanya menyesuaikan dengan medan yang dihadapi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita butuh berapa lumens untuk kategori ini, nah itu saya sesuaikan. Ini kita ada yang 400 lumens, ini dari merek Black Diamond. Kemudian ada yang 600 lumens. Lumens ini tingkat keterangannya, jadi ini lebih terang lagi, 600 lumen. Ini ada dari merek Nightcore. Kemudian ada Woben yang 800 lumens. Nah sama ini yang paling terang, ini kayaknya bisa buat nerangin lapangan bola nih, 1200 nih. Terang banget nih 1200 lumen. Ini ada dari merek Phoenix. Oke, kalau yang ini sih sebenarnya lebih ke aksesoris ya. Saya biasanya juga pakai neckwear seperti ini. Ini dia multifunction neckwear, jadi bisa dipakai buat jadi scarf kalau misalkan dingin, atau bisa jadi buat masker kalau misalkan untuk lomba-lomba yang banyak debunya seperti kayak BTS, kayak Rinjani itu kan, atau BTR gitu, itu kan banyak kita lewat di padang medan berpasir. Nah itu bisa dipakai untuk jadi masker. Kemudian juga bisa jadi headband. Ini fungsinya banyak banget. Kemudian bisa juga pakai headband seperti ini. Nah ini ada macam-macam. Biasanya kalau yang ciwi-ciwi ini sukanya pakai headband nih kayak gini nih. Kemudian selain headband ada topi, yang juga saya pakai topinya. Enaknya si topinya Buff ini dia bahannya enteng, kemudian kalau keringetan dia nggak nyerap keringat,
dipakainya juga nyaman banget. Tuh dia breathable, jadi ada banyak pilihan warnanya. Sama kacamata. Terang. Oke, kacamatanya dia ada banyak pilihan warnanya. Ini kacamata dari Mundaka. Jadi mandatory berikutnya juga biasanya itu adalah nutrisi. Jadi kalau saya sih biasanya menggunakan yang gel seperti ini untuk yang jarak-jarak pendek. Tapi kalau untuk yang jarak-jarak jauh, saya biasanya tetap menggunakan yang makanan padat, bar seperti ini gitu. Karena tubuh kita nggak bisa dipaksa terus untuk makan asupan yang berupa gel seperti ini gitu. Jadi biasanya kalau gel ini penggunaannya setiap 1 jam itu 1 gel. Tapi sebelumnya harus dalam kondisi perutnya terisi gitu. Jadi ini juga gelnya ada yang dia mengandung kafein, ada yang enggak. Jadi kalau misalkan untuk lomba ultra yang sampai malam, biasanya saya akan konsumsi yang mengandung kafein ini untuk di waktu-waktu yang menjelang malam atau selama lari di waktu malam gitu. Sedangkan kalau di waktu yang terang saya menggunakan yang non kafein seperti ini. Ini ada dari merek Sis atau juga ada Strive. Ini ada energy barnya, pilihan rasanya juga ada banyak. Oke, berikutnya ini juga jadi mandatory emergency blanket. Ini wajib dibawa kalau event-event trail run. Ya, untuk smartwatch ini juga biasanya jadi mandatory karena GPX file itu biasanya wajib dimiliki oleh setiap pelari. Jadi biasanya kalau nggak di-download di jam atau enggak juga di handphone. Kalau di jam ini saya menggunakan merek Suunto tipe vertikal 2 atau juga bisa pakai merek lain seperti Coros ini. Ya, jadi itu kira-kira peralatan apa aja yang teman-teman perlu siapin kalau teman-teman mau mulai trail running. Nah, kalau teman-teman bingung nyarinya di mana, teman-teman tinggal datang aja ke toko Technical Outdoor. Di sini kita lengkap semua, mulai dari sepatu, running vest, nutrisi, sampai jam, semuanya ada di Technical Outdoor. Tinggal datang aja ke toko Technical Outdoor Indonesia di Jalan Raya Jungle Avenue nomor 31. Di sini semuanya lengkap. Patokannya di samping Indomaret Sentul Nirwana. Sport People juga bisa langsung kunjungin marketplace kami, ada di Tokopedia, Shopee, atau juga di website technicaloutdoor.com. Technical Outdoor Indonesia, gear up and go!